Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izal Hafiza dari kelas 59C, topik khusus manajemen pemasaran dan analisis perilaku konsumen. Nah, pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan diskusi dari dua topik perkuliahan. Yang pertama yaitu topik Immerse Teknologi dengan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, diskusikan satu contoh aktivitas pemasaran yang menggunakan teknologi VR. Lalu soal yang kedua, diskusikan satu contoh kampanye pemasaran yang menggunakan teknologi AR. Lalu soal yang ketiga, diskusikan satu contoh kampanye perusahaan yang menggunakan teknologi VR. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang pertama dengan topik yang pertama juga. Nah, dari virtual reality. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu pada game di PlayStation, VR headset. Nah, dalam pemasaran, VR ini digunakan untuk memberikan pengalaman yang benar-benar beda kepada konsumen. Misalnya, saya mengambil contoh di mall atau event tertentu. Nah, pada kasus ini, brand ini menyediakan VR headset yang dicoba langsung oleh pengunjung. Saat menggunakan headset tersebut, pengguna itu akan merasa seperti masuk ke dalam dunia game atau dunia virtual yang sudah dirancang secara khusus. Nah, pengalaman ini tentunya sangat nyata karena pengguna tidak lagi melihat dunia sekitar, tapi sepenuhnya berada di dunia digital. Nah, hal ini yang membuat konsumen itu merasa lebih terlibat sepenuhnya secara emosional dan mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan dari iklan biasanya. Nah, VR ini membuat pengguna seolah-olah berada di dunia yang berbeda atau dunia lain, sehingga membuat pengalaman menjadi lebih seru, berkesan, dan bisa meningkatkan minat untuk para pembeli itu membeli produk tersebut. Nah, lalu soal yang kedua yaitu augmented reality atau AR. Nah, saya di sini mencontohkan pada filter di TikTok dan di Instagram. Nah, sebelumnya AR ini merupakan teknologi yang menambahkan elemen digital di dalam dunia nyata melalui kamera yang biasanya menggunakan smartphone. Contohnya yang paling sering kita lihat sehari-hari yaitu filter yang ada di TikTok maupun di Instagram, seperti filter wajah, efek lucu, atau efek dari brand tertentu. Nah, dalam pemasaran, banyak brand ini memanfaatkan teknologi AR ini untuk membuat filter yang menarik agar digunakan oleh pengguna yang ingin menggunakan atau membeli produk tersebut. Nah, ketika pengguna memakai filter tersebut lalu mengunggahnya ke sosial media, nah secara tidak langsung hal tersebut mereka ikut mempromosikan brand tersebut kepada orang lain. Nah, dari situlah banyak keunggulan dari AR ini, yaitu mudah diakses atau cukup cuma pakai HP, handphone, dan juga bisa menyebar dengan cepat karena sifatnya itu fun dan shareable. Nah, AR ini juga bisa menambahkan efek digital ke dunia nyata sehingga bisa membuat konten lebih menarik, efektif, interaktif, dan cepat viral. Nah, soal ketiga yaitu mixed reality. Nah, di sini saya mencontohkan event brand seperti Samsung. Mixed reality ini bisa dibilang gabungan antara dunia nyata dan dunia virtual, tetapi lebih canggih dibanding AR. Nah, dalam mixed reality ini, objek digital tidak hanya muncul, tetapi juga bisa berinteraksi dengan dunia nyata dan pengguna. Nah, contohnya itu di booth pameran Samsung. Pengunjung bisa lihat secara langsung, lalu muncullah tampilan digital yang ada di sekitarnya seperti animasi fitur, spesifikasi, atau muncul simulasi penggunaan produk pada Samsung tersebut. Nah, pengguna tersebut bahkan bisa berinteraksi dengan tampilan tersebut, misalnya memutar objek atau melihat bagian tertentu. Nah, teknologi ini membuat pengalaman menjadi lebih hidup, informatif, dan menarik. Karena apa? Karena konsumen tidak hanya melihat produk, tetapi juga memahami cara kerjanya secara virtual. Nah, lalu materi kedua yaitu
Ada 2 soal. Yang pertama, diskusikan sebuah contoh dari produk adoption curve. Dan yang kedua, diskusikan contoh sosial media influencer pada produk makanan dan perilaku yang dipromosikannya. Nah, soal yang pertama dari materi kedua akan saya jawab, yaitu contoh produk adoption curve. Produk adoption curve merupakan teori yang menjelaskan bagaimana suatu produk diadopsi oleh konsumen dari waktu ke waktu yang dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, di sini saya mencontohkan iPhone sebagai contohnya. Nah, dari 5 kelompok ini yang pertama yaitu innovators atau inovator. Nah, kelompok ini biasanya merupakan orang pertama yang mencoba produk. Nah, biasanya orang-orang ini suka teknologi baru, berani mengambil resiko, dan tidak terlalu sensitif dengan harga. Contohnya, orang yang langsung membeli iPhone pada saat hari pertama rilis atau launching, bahkan mereka rela-rela untuk open order atau pre-order. Nah, lalu kelompok yang kedua yaitu early adopters atau pengadopsi awal. Nah, kelompok ini mulai mengikuti setelah inovator tadi. Biasanya mereka lebih selektif, tapi tetap terbuka dengan sebuah inovasi. Lalu biasanya mereka juga menjadi trendsetter di lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti influencer, pembisnis, atau profesional muda yang membeli iPhone itu karena melihat potensi atau manfaat dan juga untuk mereka menjunjung image mereka. Nah, lalu yang ketiga itu, kelompok yang ketiga adalah early majority atau mayoritas awal. Nah, kelompok ini mulai membeli setelah produk terbukti banyak review positif, produk resikonya lebih kecil, dan produk ini mulai menjadi tren. Nah, contohnya masyarakat umum yang membeli iPhone setelah mereka banyak melihat di lingkungannya itu orang-orang menggunakan iPhone tersebut untuk sehari-hari mereka. Nah, maka produk tersebut menjadi produk yang terpercaya bagi mereka. Lalu kelompok yang keempat yaitu late majority, mayoritas. Nah, kelompok ini cenderung skeptis dan baru membeli ketika produk ini sudah terlihat sangat umum, harganya sudah mulai turun, dan bahkan tekanan sosial yang meningkat hampir semua orang yang pakai. Contohnya, orang membeli iPhone ini karena lingkungan sekitar mereka itu sudah menggunakan produk iPhone tersebut. Jadi ada keterpaksaan untuk mereka mengikuti. Nah, lalu kelompok yang kelima, yang terakhir yaitu laggards, yaitu kelompok terakhir yang paling melambat untuk mengadopsi sesuatu. Biasanya mereka tidak suka perubahan dan biasanya membeli karena terpaksa. Contohnya apa? Contohnya orang yang sebelumnya memakai HP lama sudah bertahun-tahun dan baru beralih ke smartphone yang baru karena kebutuhan mereka, misalnya untuk kerja atau suatu hal yang membutuhkan iPhone tersebut. Nah, lalu soal kedua tadi, contoh sosial media influencer pada produk makanan dan perilaku konsumen. Nah, sosial media influencer merupakan individu yang memiliki pengaruh besar di sosial media dan mampu membentuk opini pada perilaku konsumen seseorang. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu makanan viral, yaitu dimsum goreng keju. Nah, peran influencer di sini untuk membuat promosi. Influencer itu biasanya membuat konten seperti review jujur atau mukbang atau bahkan video visual yang menunjukkan dari lelehan keju dimsum tersebut, tekstur makanan yang menggugah selera. Nah, perilaku konsumen yang dipromosikan itu yang pertama ada fear of missing out atau FOMO. Nah, konsumen di sini merasa takut ketinggalan tren jika tidak mencoba atau melakukan makanan yang sedang viral tersebut. Lalu yang kedua yaitu impulsive buying atau pembelian impulsif. Nah, di sini konsumen langsung membeli tanpa perencanaan yang terduga karena
mereka tergoda karena review dan visualnya tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga ada social proof atau bukti sosial. Nah, merupakan semakin banyak influencer yang mereview, maka semakin tinggi juga kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, yang terakhir ada hedonic consumption, yaitu konsumsi untuk kesenangan. Nah, konsumen di sini membeli bukan karena kebutuhan mereka, tapi untuk kesenangan atau pengalaman mereka untuk menggunakan atau mencicipi bahan makan tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.